Siapapun ingin bepergian dengan pesawat terbang. Kenyamanan dan pelayanan jasa penerbangan yang ditawarkan dinilai banyak orang jauh lebih manusiawi dibandingkan dengan moda transportasi lain. Penumpang tidak perlu repot mengurusi banyaknya barang, cukup melaporkan kepada petugas check-in, barang diurus hingga tujuan. Lepas serah terima barang, tidak ada yang tahu nasib barang mereka. Perlakuan kurang baik diberikan. Lihat, melempar dan membanting barang sepertinya menjadi hal lumrah dilakukan. Tas penumpang pun tidak luput dari injakan. Resiko terberat adalah kehilangan barang atau isi tas yang disimpan di bagasi. Roy Suryo menjadi salah satu penumpang yang menelan pil pahit barang bawaannya yang tersimpan di dalam tas raib ketika di bagasi. Dari Jogja, tas masuk bagasi dengan label tujuan Surabaya. Naas sekaligus mengherankan. Tas tidak turun di Surabaya, tetapi terbawa ke Makassar. Ketika ditemukan, tas berganti label dan setelah diperiksa, telepon genggam yang disimpan di tas raib. Tentu saja handphone itu berserta barang-barang lain dalam satu tas. Ini mirip, kejadiannya ini sangat mirip. Jadi artinya barang saya yang waktu kejadian pertama, kalau waktu itu dari Jogja ke Surabaya, masuk bagasi ya? Masuk bagasi kalau waktu itu. Tapi barang saya tidak turun di Surabaya, padahal jelas betul tagnya adalah sub. Dan ketika sore harinya saya ke Ujung Pandang, baru barang itu datang, katanya langsung turun di Ujung Pandang, dan saya diperlihatkan tas saya herannya, tagnya sudah berubah menjadi UPG. Tidak ada penjelasan label bagasi berubah. Insiden ini bukan kali pertama. Setahun kemudian, ia kembali kehilangan barang bawaan di kabin ketika transit. Tidak menemukan tasnya begitu tiba di Soekarno-Hatta, Jakarta, memaksanya menyisir semua pesawat dari maskapai sama yang mendarat hari itu. Hasilnya nihil. Harapan muncul ketika GPS locator yang dipasang di laptop memberitahukan posisinya melalui pesan singkat. Dari sinilah diketahui keberadaan barang-barang milik Roy termasuk pelaku. Usut punya usut, pelaku adalah orang dalam maskapai penerbangan bersangkutan. Dan saya percaya oknum-oknum ini, tukus-tukus bandara ini, tikus-tikus bagasi ini masih ada. Dan itu masih berkeliaran, karena ini sistem. Karena kenapa saya bisa pasti sistem? Saya kehilangannya sudah 2 kali. Oknum penguntil beraksi sejak barang akan dimuat ke bagasi pesawat sampai ke terminal ketika barang diambil. Hari itu jelas saya dapat itu sama teman-teman itu laptop 1, handycam, dan jam tangan itu sekitar ada 3 apa, cowoknya 2, jam tangan cowoknya 2, jam tangan ceweknya 1. Ini kalau di total ya, kalau berdasarkan harga baru paling tidak itu ya sekitar 15 juta gitu. Maskapai tidak menampik kehilangan di bagasi pesawat. Bahkan jika ada oknum karyawan yang terlibat, maskapai tidak segan memberikan sanksi. Pasti ada 1-2 lah yang kejadian seperti itu, pasti saya nggak pungkiri. Kalau terjadi hal seperti itu, maka ya terus terang kita akan keluarkan orangnya, pasti gitu. Sebagai pengelola bandara, Angkasa Pura tidak tinggal diam. Banyaknya pihak yang terlibat di dalam pelayanan jasa penerbangan membuat pengawasan harus dilakukan bersama dengan instansi lain. Pengelolaan handling bagasi dilakukan kerjasama antara airline dengan ground handling. Saya pikir untuk yang kehilangan ini harus kita telusuri dulu kejadiannya di mana, karena operator untuk ground handling ini ada beberapa di Bandara Soekarno-Hatta. Akan kami konfirmasi terlebih dahulu. Meski demikian, bandara mengusahakan sistem keamanan terbaik. Sejumlah petugas ditempatkan di berbagai area ditunjang dengan ratusan CCTV yang memantau aksi di lingkungan bandara. Tim Liputan Trans 7.